Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, anggota Diani Maulana, Sakti Fathurjana, Winda Sandra, Yeni Febianti, dan Fauzi Fadilah akan menjelaskan materi tentang analisis dan pilihan strategi. Yang pertama yaitu karakteristik dari analisis dan pilihan strategi. Analisis dan pilihan strategi melakukan pencarian untuk menentukan tindakan alternatif yang paling memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan tujuan dan misinya. Strategi perusahaan, tujuan, visi, dan misi saat ini bersama dengan informasi audit internal dan eksternal memberikan dasar untuk membuat dan mengevaluasi strategi alternatif yang layak. Pendekatan sistematik ini adalah cara terbaik untuk menghindari krisis, kecuali dalam situasi mendesak yang dihadapi oleh perusahaan. Strategi alternatif akan mempresentasikan tahapan langkah yang menggerakkan perusahaan dari posisi saat ini ke posisi masa depan yang diharapkan. Strategi alternatif tidak muncul begitu saja. Strategi ini diturunkan dari visi, misi, tujuan, audit eksternal, serta audit internal perusahaan. Strategi itu konsisten dengan strategi yang dibangun atau strategi sebelumnya yang telah berjalan dengan baik. Kemudian, proses membuat dan memilih strategi. Penyusun strategi tidak perlu mempertimbangkan semua alternatif yang layak yang dapat bermanfaat bagi perusahaan, karena tidak terbatasnya tindakan yang mungkin dilakukan serta cara-cara yang mengimplementasikan tindakan ini. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif sebaiknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi, melakukan audit eksternal, dan melakukan audit internal. Strategi alternatif yang diajukan oleh partisipan sebaiknya dipertimbangkan dan didiskusikan dalam sebuah pertemuan atau serangkaian pertemuan. Strategi yang diajukan sebaiknya dibuat secara tertulis. Ketika semua strategi yang layak diidentifikasi oleh partisipan diberikan dan dipahami, strategi sebaiknya diperingkatkan berdasarkan daya tariknya bagi semua partisipan. Dengan 1, sebaiknya tidak diimplementasikan, 2, mungkin dapat diimplementasikan, 3, dapat diimplementasikan, dan 4, harus diimplementasikan. Proses ini akan menghasilkan daftar prioritas strategi terbaik yang merefleksikan kebijakan kolektif kelompok. Kerangka kerja perumusan strategi komprehensif yaitu kerangka kerja yang dapat mempermudah penyusunan alternatif berdasarkan informasi dasar yang diperoleh dari perusahaan. Kerangka kerja perumusan tersebut terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap input. Tahap yang pertama ini yaitu kerangka kerja perumusan strategi terdiri dari metrik IV atau Internal Factor Evaluation atau metrik IV External Factor Evaluation, analisa lingkungan internal, dan metrik analisa lingkungan eksternal. Tahap ini meringkas informasi dasar yang dibutuhkan dalam perumusan strategi pada tahapan berikutnya. Selanjutnya tahapan kedua, yaitu tahapan pencocokan. Pada tahapan ini, fokus pada menciptakan alternatif strategi yang layak dengan mencocokkan faktor eksternal dan internal kunci. Tahap pencocokan kerangka kerja strategi ini terdiri dari 3 teknik, yaitu metrik SWOT, metrik SPACE, dan metrik grand strategi. Selanjutnya ada tahap ketiga, yaitu tahap keputusan, merupakan tahap terakhir. Tahap keputusan ini merupakan dari kerangka penyusunan strategi. Untuk menyelesaikan tahapan ini digunakan teknik QSPM, Quantitative Strategy Planning Metric, sebagai teknik tunggal untuk memutuskan pilihan strategi yang dipilih setelah melalui tahapan input dan pencocokan sebelumnya. Selanjutnya adalah tahap input,
yaitu berisi informasi input dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi yang terdiri dari EFE, IFE, dan CPM. Alat input membutuhkan penyusunan strategi untuk mengidentifikasi secara subjektif selama tahap awal dari proses perumusan strategi. Membuat keputusan kecil dalam matriks input berhubungan dengan tingkat penting relatif dari faktor internal dan eksternal, memungkinkan penyusunan strategi dengan lebih efektif. Yang kedua ada tahap pencocokan atau matching stage, yaitu berfokus pada penciptaan strategi alternatif yang masuk akal dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal maupun internal utama. Teknik tersebut meliputi yang pertama ada matriks kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT. Adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Yang pertama ada strategi SO atau kekuatan peluang. SO ini memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Jika perusahaan memiliki kelemahan besar, maka perusahaan akan berjuang untuk mengatasinya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Yang kedua ada strategi WO atau kelemahan peluang. WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Terkadang peluang muncul tetapi perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghalanginya memanfaatkan peluang tersebut. Yang ketiga ada strategi ST atau kekuatan ancaman, yaitu menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa suatu organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara langsung di dalam lingkungan eksternal. Yang keempat ada strategi WT atau kelemahan ancaman. Merupakan teknik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Terdapat 8 langkah dalam membentuk sebuah matriks SWOT. Yang pertama, membuat daftar peluang-peluang eksternal. Yang kedua, membuat daftar ancaman-ancaman eksternal. Yang ketiga, membuat daftar kekuatan-kekuatan internal. Yang keempat, membuat daftar kelemahan-kelemahan internal. Yang kelima, mencocokkan kekuatan internal dan peluang eksternal dan catatan hasilnya pada seluruh strategi SO. Yang keenam, mencocokkan kelemahan internal dan peluang eksternal dan catatan hasilnya pada seluruh strategi WO. Yang ketujuh, mencocokkan kekuatan internal dan ancaman eksternal dan catatan hasilnya pada seluruh strategi ST. Yang kedelapan, mencocokkan kelemahan internal dan ancaman eksternal dan catatan hasilnya pada seluruh strategi SO. Yang ketiga ada matrix space atau strategic position and action evaluation. Matriks ini merupakan kerangka 4 kuadran yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk suatu organisasi tertentu. Sumbu-sumbu matriks space menunjukkan 2 dimensi internal yaitu kekuatan finansial dan keunggulan kompetitif dan 2 dimensi eksternal yaitu stabilitas lingkungan dan kekuatan industri. Keempat faktor ini kiranya merupakan penentu terpenting dari posisi strategis keseluruhan suatu organisasi. Yang keempat ada BCG matrix. Secara grafis menggambarkan perbedaan antara divisi dalam hal posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. BCG Matrix memungkinkan sebuah organisasi multidivisional mengelola portofolio bisnisnya dengan cara mengamati posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhannya industri dari setiap divisi relatif terhadap semua divisi lain di dalam organisasi. Yang keempat ada IE Matrix, memposisikan berbagai divisi suatu organisasi dalam tampilan 9 sel. IE Matrix serupa dengan matriks BCG dalam pengertian bahwa kedua alat tersebut menempatkan divisi-divisi organisasi dalam sebuah diagram sistematis. Itulah alasan mengapa keduanya disebut matriks portofolio. Yang kelima ada Grand Strategy Matrix. Matriks ini didasarkan pada 2 dimensi evaluatif, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar atau industri. Alat-alat ini bergantung pada informasi yang diperoleh dari tahap input untuk memadukan peluang dan ancaman eksternal, mencocokkan atau mematchingkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal merupakan kunci untuk menciptakan strategi alternatif yang masuk akal. Tahap keputusan. Analisa dan keputusan menyediakan dasar untuk membuat keputusan-keputusan perumusan strategi. Teknik mencocokkan yang baru saja dibahas mengungkapkan strategi-strategi alternatif yang dapat dijalankan.
Banyak di antara strategi ini kemungkinan diusulkan oleh para manajer dan karyawan yang berpartisipasi di dalam kegiatan analisis dan pemilihan strategi. Setiap strategi tambahan yang dihasilkan oleh analisis pencocokan dapat dibahas dan ditambahkan pada pilihan-pilihan strategi alternatif yang dapat dijalankan. Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM merupakan teknik analitis dalam literatur yang dirancang untuk menentukan daya tarik relatif dari berbagai tindakan alternatif. Teknik ini secara objektif menunjukkan strategi mana yang terbaik. QSPM menggunakan analisis input dari tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk secara objektif menentukan strategi yang hendak dijalankan di antara strategi-strategi alternatif. Langkah-langkah pengembangan QSPM. Pertama, buatlah daftar berbagai peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan atau kelemahan internal utama di kolom kiri QSPM. Kedua, berilah bobot pada setiap faktor eksternal dan internal utama tersebut. Ketiga, cermatilah matriks-matriks tahap 2 atau pencocokan dan mengidentifikasi berbagai strategi alternatif yang harus dipertimbangkan untuk diterapkan oleh organisasi. Keempat, tentukan skor daya tarik. Kelima, hitunglah skor daya tarik total. Keenam, hitunglah jumlah keseluruhan daya tarik total. Keistimewaan QSPM. Yang pertama itu rangkaian strateginya dapat diamati secara berurutan atau bersamaan. Kedua, mendorong para penyusun strategi untuk memasukkan faktor-faktor eksternal dan internal yang relevan ke dalam proses keputusan. Ketiga, QSPM selalu membutuhkan penilaian intuitif dan asumsi yang berdasar. Keempat, QSPM hanya akan baik dan bermanfaat sepanjang informasi prasyarat dan analisis pencocokan yang menjadi dasarnya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek budaya dalam pemilihan strategi. Budaya mencakup perangkat nilai, keyakinan, perilaku, adat, norma, kepribadian, dan pahlawan yang menggambarkan perusahaan. Budaya adalah cara unik organisasi dalam melakukan bisnis. Hal ini merupakan dimensi manusia yang menciptakan solidaritas dan makna, serta menginspirasi komitmen dan produktivitas dalam suatu organisasi ketika perubahan strategi dibuat. Politik pada pilihan strategi. Pada semua organisasi selalu ada politik. Kecuali dikelola, manuver politik akan menyita waktu yang berharga, merongrong tujuan organisasi, mengalihkan energi manusia, dan mengakibatkan hilangnya beberapa karyawan yang berharga. Politik dan preferensi pribadi bisa terlalu tertanam dalam keputusan pilihan strategi. Politik internal mempengaruhi pilihan strategi dalam semua organisasi. Hierarki komando dalam sebuah organisasi dikombinasikan dengan aspirasi karir orang yang berbeda dan kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya yang langka, menjamin pembentukan koalisi individu yang berusaha untuk merawat diri mereka sebagai hal yang pertama dan organisasi menjadi yang kedua, ketiga, atau keempat.